Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Kurniawan. Saya adalah mahasiswa BINUS Online. Nomor induk mahasiswa saya adalah 260 Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki jasa layanan sambungan telepon seluler yang menghadapi permasalahan terkait dengan churn atau pelanggan yang berhenti menggunakan layanannya. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan data historis yang dimiliki oleh perusahaan. Kurang lebih ada 20.000 examples dan juga memiliki 13 variabel yang tentunya akan kita analisa nanti kira-kira faktor apa saja ya yang berpengaruh terhadap churn atau berhentinya penggunaan layanan pelanggan. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan data, maka kita akan melihat dulu secara overview bagaimana sebetulnya industri telekomunikasi ini. Jadi saat ini memang industri telekomunikasi memiliki permasalahan-permasalahan terkait dengan churn terhadap pelanggannya. Mengapa demikian? Karena memang di dalam dunia telekomunikasi yang berkembang dengan cepat dan memang saat ini telekomunikasi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat atau pelanggan, maka dari itu perusahaan-perusahaan telekomunikasi harus ya memiliki sebuah program yang baik untuk pelanggannya agar pelanggannya ini retain. Nah, apa sebetulnya yang mempengaruhi churn bagi pelanggan di dunia industri telekomunikasi? Di antaranya adalah kualitas layanan yang buruk ya, kemudian harga yang mahal, harga yang tidak kompetitif, karena pelanggan itu sering membanding-bandingkan harga layanan dari perusahaan A dengan perusahaan B, maka menurut saya hal itu sangat berpengaruh. Dan kemudian persaingan bisnis yang ketat di dunia telekomunikasi juga memiliki pengaruh yang sangat besar terkait dengan pelayanan pelanggan. Nah, kemudian hal yang membuat churn di dunia telekomunikasi itu adalah kurangnya dukungan pelanggan ya, artinya karena pelanggan yang tidak memiliki loyalitas yang baik, maka akan sangat mudah untuk berpindah-pindah. Akan tetapi hal itu tentunya bisa diatasi ya dengan melihat data historis. Dengan kemajuan teknologi saat ini, maka hal-hal tersebut bisa diantisipasi oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi. Nah, kira-kira apa yang akan kita lakukan ya terkait dengan data yang sudah ada? Tentunya kita akan melakukan analisis menggunakan predictive analytics. Kenapa menggunakan predictive analytics? Karena menurut saya ya eh, ini sangat penting sekali bahwa untuk memprediksi ya pelanggan mana saja yang memiliki resiko tinggi dan juga berpotensi untuk churn. Maka dari itu dengan teknik analitik prediktif ini dapat mengantisipasi ya, dapat mengantisipasi berbagai macam hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan. Nah, dengan analitik prediktif menggunakan machine learning ya, tentu ini akan mendapatkan sebuah pola kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu setelah mengembangkan strategi ini ya, perusahaan tentunya harus secara proaktif ketika mengetahui ya setelah diprediksi bahwa ternyata faktor A ini mempengaruhi bahwa ini akan membuat pelanggan menjadi berhenti menggunakan layanan. Maka dari itu dengan teknologi saat ini ya yang dipersonalisasi ya digabungkan antara big data dengan machine learning, perusahaan dapat menawarkan ya program terhadap pelanggan tersebut. Misalkan pelanggan A, B, C, D, E itu sangat rentan sekali untuk churn, maka
perusahaan secara otomatis menawarkan beberapa layanan, misalkan seperti diskon, kemudian misalkan terkait dengan loyalty program, misalkan mereka masuk dalam kategori premium. Apa sih sebenarnya mereka dapatkan ketika mereka menjadi pelanggan-pelanggan premium, atau biasanya ada tambahan-tambahan kuota gitu. Jadi artinya dengan menganalisis data secara prediktif ini tentunya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kemudian bagaimana proyek ini tentunya berkontribusi terhadap penyelesaian masalah perusahaan. Ya, menurut saya ini sangat berkontribusi karena dengan menganalisis beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi melalui analitik prediktif itu, ini tentu dapat berkontribusi mengidentifikasi pelanggan yang beresiko churn. Kemudian ini juga berkontribusi untuk mengembangkan strategi retensi dan juga tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan daripada perusahaan telekomunikasi. Maka dari itu dengan pendekatan mengolah data dengan machine learning ini tentunya bisa menjadi sesuatu yang baik bagi perusahaan telekomunikasi. Nah, tadi saya katakan bahwa salah satu untuk mengolah data menggunakan machine learning. Nah, dalam konteks churn pelanggan, machine learning dapat digunakan untuk membangun model yang prediktif, kemudian menganalisis faktor penyebab, kemudian mengoptimasi strategi retensi seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, data itu tentunya akan diolah di dalam machine learning menggunakan berbagai macam model, menggunakan berbagai macam algoritma, dan kemudian ditentukan kalau misalkan dalam kasus ini tentu dari 13 variabel itu variabel targetnya adalah leave leave artinya kita akan mengetahui faktor apa yang menyebabkan pelanggan itu leave atau stay. Maka dari itu data ini perlu diolah. Nah, kira-kira misalkan dalam variabel data yang ada variabel income. Variabel income ini adalah pendapatan pengguna dalam satuan tertentu, atau misalkan average jumlah kelebihan penggunaan layanan. Jadi ada pelanggan-pelanggan yang memang secara bulanan dia selalu menggunakan layanannya itu secara berlebih. Nah, apakah tipe pelanggan ini itu memiliki potensi churn atau potensi retain? Nah, maka itu diolah di dalam machine learning menggunakan berbagai macam algoritma. Kira-kira tipe pelanggan seperti itu cenderung leave atau stay, dan kemudian juga variabel-variabel lainnya. Nah, tentunya setelah diolah semua variabel yang berhubungan dengan berhubungan dengan data-data yang ada, tentu itu akan menghasilkan berbagai macam manfaat bagi perusahaan, berbagai macam strategi yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, di dalam machine learning tentu ada berbagai macam model model algoritma yang digunakan. Nah, kali ini saya tentu akan menggunakan beberapa model, utamanya adalah model XGBoost. Jadi model XGBoost ini adalah model yang akurat untuk memprediksi dan juga cocok untuk proyek churn pelanggan yang menginginkan hasil prediksi seakurat mungkin. Nah, memang kalau kita lihat dari pengolahan data, XGBoost ini dibandingkan dengan decision tree, kemudian dengan random forest, itu memiliki konsistensi, memiliki memiliki tingkat akurasi yang tertinggi tingkat akurasi tertinggi. Jadi saya sudah mengolah berbagai macam
model, ada 3 ya, ada decision tree, ada random forest, dan juga ada XGBoost. Nah ternyata XGBoost ini memiliki akurasi yang paling tinggi. Nah setelah mengetahui pengolahan data dan kemudian kira-kira tipe-tipe pelanggan mana saja yang akan pergi dan juga akan stay, tentunya dari sini kita bisa membuat berbagai macam strategi ya, strategi perusahaan agar meningkatkan layanannya. Kira-kira tipe mana saja yang paling rentan ya untuk meninggalkan perusahaan, maka di situ akan dilakukan berbagai macam peningkatan layanan, berbagai macam penawaran program terhadap pelanggan. Tentu dengan metode-metode ini kita atau perusahaan akan menjadi lebih baik dalam mengelola pelanggannya, karena memang seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa di dunia telekomunikasi ini itu sangat rentan terhadap churn pelanggan atau berhenti menggunakan layanan, sehingga perusahaan yang berhasil mempersonalisasi pelanggan, berhasil membuat program-program yang kreatif berdasarkan analisis model, berdasarkan analisis data menggunakan machine learning atau algoritma, itu bisa bertahan dan tentu menaikkan profitabilitas perusahaan di kemudian hari. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.